Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Semuanya sudah datang pada sore ini dalam rangka melaksanakan FDS ya Bu ya? FDS. Tapi ibu-ibu sudah pamit sama suaminya apa belum? Sudah pamit ya Bu ya? Yang di rumah berarti aman ya Bu ya? Aman, semua jemuran anak aman di rumah ya? Terus ayam atau peliharaan yang lain sudah kondisikan? Iya. Aman ya Bu ya? Ya. Halo? Halo? Alhamdulillah. Ibu-ibu, karena sore kali ini karena ibu-ibu sudah datang dalam rangka FDS ya Bu ya, tentunya ibu-ibu sudah bersedia Ibu Ki? Sudah bersedia, sudah niat mau ikut materi FDS Ki? Nah, kalau sudah bersedia, sudah niat berarti harus mengikuti FDS ini sampai sampai mari Ibu Ki? Mari kita kemarin nama tengan gula taman pas video bang ojak boleh malah tuh anu Pak itu pok lupain Pak jasa FATN bang ojak jadi kan Ki terus lagi nah Bu Ki sedikit revisi kembali apa yang menjadi materi yang dari awal Ki, apa yang telah diajarkan ke ibu-ibu tentang masalah disabilitas Ki. Gula tanya, kenapa disabilitas gini Kak Bu? Anak yang cacat. Anak yang cacat. Selain, kenapa boleh Bu? Ki. Anak yang cacat Ki. Yang butuh perlindungan. Terus lanjut, kenapa boleh Bu? Saya sampean Bu. Kenapa Bu? Harus disekolahkan Ki. Artinya disabilitas itu napa Bu? Artinya mencaring matura, mundeng cacat itu napa? Ki. Nah, saya nikah beda, terus bicara bareng nikah. Nah, penyandang disabilitas yang nikah disebutkan kali masuk ke nah nikah. Apa itu penyandang disabilitas? Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak Ki dalam Undang-Undang 8 2016 Ki. Nah, penjelasan Bu, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik Ki, salah satunya Ki. Nah, itu menjadi pelajaran kita bahwasanya bagaimana biar kita tahu bahwasanya apa itu disabilitas Ki. Oning Ki Bu Ki, masa betulan Ki. Ki, lanjut. Nah, materi yang khususnya pada hari ini selanjutnya tentang masalah pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat Ki. Disabilitas berat yang pelayanannya seperti apa Bu? Ki. Seperti apa Bu pelayanannya? Oke. Memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna Ki. Jadi Ki di kebulan Ki penyandang disabilitas pas tak pakai pun sehari sekalian misalnya Ki. Empon jadi nikah. Dia mempunyai hak yang sama dengan misalnya kalau anak ya sama dengan anak yang lain atau manusia lainnya Ki. Lanjut. Memandikannya sehari 2 kali. Melatih membersihkan diri, mandi, sikat gigi Ki. Nah, itu sama sebenarnya. Jadi gini Bu, jadi disabilitas berat itu harus membutuhkan perhatian yang khusus, yang penuh Ki. Karena dikatakan berat, hidupnya tergantung terhadap orang lain. Jadi misal ada kutu kaki orang lain Ki. Misal ke kamar kecil atau ke jeding
harus orang lain atau ayahnya yang ngantar. Pokoknya segala kegiatannya lebih banyak tergantung kepada orang lain. Ini disabilitas berat ini adalah masuk kategori komponen PKH. Kalau disabilitas berat, tapi dikit mungkin bisa jalan, misalnya sok-sok, kasagi bisa ada RTB, tapi naudzubillah misalnya keadaannya potong seperti ini kaki, pas sobung tangan nah itu bukan disabilitas berat, karena masih bisa sebagian untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Terus mengganti pakaiannya sehari 2 kali, mengganti alas tidur. Nah, alas tidur memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak bicara. Nah, kita gelap seperti yang pertama, misalnya tunawicara atau tunarungu juga harus diajak bicara, harus juga mendapat pengertian dan perhatian, ajak caca Bu mengerjakan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, membuatkan akte kelahiran. Anan panjenengan mereka bagi akte. Mereka pilih. Seki buru lahir sudah dibuka akte. Astari. Nah, makanya untuk berkenaan itu, karena sebentar lagi ada pemutakhiran data, silahkan kumpulkan datanya sekaligus untuk kenaikan kelas. Nah, kalau belum masuk biasanya Juli itu sudah aktif. Kalau sudah aktif silahkan minta ke sekolah lagi mungkin. Membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Cek kumpulan dikit disabilitas berat pas tak periksa sekali. Niser itu juga butuh kesehatan Bu. Bahwasanya alhamdulillah ada berapa kasus itu ketika lahir anaknya pas pola tak kena arena betul kasak lah tak esosoen sampai pemberempan hari akhirnya meninggal. Cek sampai nggak nikah karena apapun anak itu adalah karunia. Memberikan obat sesuai kebutuhan, patuh terhadap obat, memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga, memberikan terapi. Bu. Maksudnya anak-anak bermain, kita apa? Tapi dalam rangka pengawasan, pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua. Terus memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh. Masa diajarin Bu, misalnya tanang, anggaplah olahraga dan nikah. Terus menjaga diri dari kekerasan eksploitasi. Kenapa eksploitasi Bu? Bodoh mengekotas kadang Bu muntak kena, misalnya alhamdulillah. Sekadang disabilitas berat, bisa koplok atau besi buta, sorong amin. Punya nikah Bu. Ya terga lampu merah. Telah dikit telah malam ekonein. Banyak itu namanya eksploitasi. Eksploitasi anak misalnya mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada disabilitas. Gini kayak Bu Nah, itu salah beberapa pelayanan yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas. Nah, itulah beberapa gambaran tentang materi tentang disabilitas berat. Karena waktu sudah tidak memungkinkan Ibu-ibu, saya cukupkan untuk materi FDS tentang disabilitas berat pada kali ini, sore ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.